Pondok Pesantren Pertanian Khairul Ummah Waitila didirikan pada tanggal 9 September tahun 1995, dipimpin oleh mendiang almarhum Dr. Andos Kiai Haji Syahroni Safri Abdul Aziz. Di tahun yang sama, tepatnya pada tanggal 29 September, didirikanlah asrama yang pertama. Selanjutnya dibangun pula pendopo. Nah, ini teman-teman, tempat yang disebut pendopo itu. Tempat ini pada awalnya adalah sebagai sentral pendidikan sekaligus tempat ibadah santriwan dan santriwati. Nah, seiring berjalannya waktu, pondok ini mulai mengalami kemajuan dari sisi pembangunan infrastruktur. Sehingga saat ini pendopo hanya digunakan untuk aktivitas para santriwati saja. Oke teman-teman, nah ini dia teman-teman, pendopo ini masih terbuat dari papan atau kayu ya. Oke teman-teman, ini dia tampak di dalam pendopo itu. Nah, seperti ini ya, ruang kosong yang hanya ada satu buah papan tulis, satu buah kursi dan meja. Ya seperti inilah. Dilihat dari fungsinya, pendopo ini kurang lebih memiliki 5 fungsi. Dulunya santriwan dan santriwati sholatnya di sini. Nah ini teman-teman, dulunya ini tidak ada, tempat imam ini tidak ada karena Pak Kiai kalau sholat bukan di sini. Ini dulunya tertutup rapat, hanya ada pintu yang ini. Nah pintu ini dulu sebenarnya adalah tempat di mana Pak Kiai memimpin santriwan, santriwati dan para ustadz dan ustazah sholat 5 waktu. Di sini dia tepatnya. Nah, sekarang kita turun dulu teman-teman. Kita lihat bagaimana nampak di bawah pendopo ini. Apa sih di bawah pendopo ini? Nah, ini dia teman-teman. Dulunya di sini hanya 4 kelas. Dan sering digunakan untuk pendidikan formal dan pendidikan non formal atau diniyah. Nah seperti ini sekarang keadaannya teman-teman. Khusus buat alumni, inilah sekolah kalian yang dulu kalian gunakan tahasus ya di sini. Sekarang seperti inilah keadaannya. Oke, kalau dulu di sini ada 4 kelas, sekarang tidak lagi digunakan. Kenapa? Karena alasannya sudah banyak kelas yang dibangun. Nah, ini teman-teman tampak rumah Pak Kiai dari samping kelas. Kalau kita belajar, kita akan lihat rumah Pak Kiai dari samping seperti ini. Nah, kalau ini adalah pemandangan hijau yang terlihat di belakang pendopo. Wah, segar juga ya pemandangannya. Oke, selanjutnya kita diperlihatkan dengan masjid. Ya, masjid ini lah yang menjadi pengganti pendopo saat ini, digunakan untuk aktivitas sholat, belajar dan lain-lain. Kondisi masjid di dalam ini masih sederhana, belum ada ukiran-ukiran dan lain-lain.
Semoga saja segera dihiasi dengan kaligrafi santriwan dan santriwati ya, karena mereka ini cukup ahli dalam bidang kaligrafi. Kaligrafi ya. Satu-satunya di antara seni yang ada di dalam gedung ini adalah mimbar ini ya. Kemungkinan besar mimbar ini adalah mimbar yang diukir oleh santri juga di tahun 99 sampai tahun 2000, kemungkinan seperti itu. Lapangan dan panggung yang dibuat khusus untuk kegiatan pentas seni yang ada di pondok pesantren. Adalah puing-puing yang tersisa dari bangunan papan nama yang cukup besar di sini. Dan sekarang kita sudah sampai di asrama putra. Beginilah keadaannya ya. Ini adalah bangunan yang lama, dan ya kalau ini adalah bangunan yang baru. Nah, seperti inilah tampak asrama putra. Ada pohon mangganya ya di depannya. Jadi para santri ini kalau musim buah mangga, nah enak sekali ini, bisa tinggal dipetik dan dinikmati. Enak juga ya teman-teman santri ini. Ada pohon mangganya, ada pohon nangka yang sudah berbuah, tinggal yang mau buat sayur sudah ada buah nangka di sini, buah nangka, sayur. Oke, selanjutnya, wah ada parabolanya juga di sini. Wah, mereka nonton TV ya. Oke, luar biasa. Nah, ada beberapa santri yang lagi santai di depan. Oke, sebentar. Pak Cilok ada di sini. Cilok, beli dong. Nah, di sini kita lihat ada ruang karantina. Ruang karantina buat para santri yang terkena COVID. Bukan ya, karantina ini mungkin untuk orang yang kena COVID. Santri belum ada yang kena COVID. Selanjutnya adalah bangunan permanen untuk guru. Nah, ini rumah guru teman-teman, rumah guru yang sekaligus di sampingnya ini adalah bangunan gedung madrasah tsanawiyah. Dulunya gedung ini digunakan khusus untuk program khusus atau madrasah aliyah MAPK, program khusus MAPK ya, seperti itu. Tapi karena seiring berjalan waktu program itu sudah tiada. Nah, seperti inilah pemandangannya. Oke teman-teman, nah asrama putra bisa dilihat dari kejauhan seperti ini teman-teman. Wah, lumayan ya kelihatan.
Wah, lagi mancing, lagi mancing apa ini? Mancing ikan. Oke, selanjutnya kita akan ke kantor dulu. Ini kantornya ya, bangunan kantornya sudah cukup lama dan cukup indah dipandang mata, dan ya bergengsi juga sih. Kalau dilihat dari bangunannya di tahun 90-an, kantor dengan seni bangunannya seperti ini sudah cukup mewah dan megah teman-teman. Karena saya yakin di Maluku di tahun 90-an belum ada sekolah yang punya bangunan semegah ini, kecuali Pondok Pesantren Khairul. Teman-teman, indah ya teman-teman. Nah, di sini juga ada bangunan seni. Ya, ini adalah panggung seni dan panggung seni, pentas seni, atau biasa digunakan juga untuk upacara. Nah, di sini Pak Kiai akan memimpin upacara ketika upacara bendera atau upacara-upacara yang lain, milad, haul, dan sebagainya. Yang ini adalah sekolah madrasah aliyah saat ini. Nah, kalau dilihat gedungnya cukup menarik ya teman-teman. Bangunannya berlantai 2 dan nilai seninya, nilai tampaknya luar biasa. Dan sekarang kita sampai pada papan nama. Ini adalah bangunan Madrasah Ibtidaiyah Swasta Khairul Ummah, atau selevel dengan SD. Disinilah dia. Dan ini kita sudah lihat, ini adalah asrama putri. Ini adalah asrama putri, dan juga rumah guru yang masih terlihat terbuat dari papan, tapi tidak kalah uniknya ya. Seperti ini pemandangan asrama putri dan rumah guru, rumah ustazah dan ustazah teman-teman. Selanjutnya di sini juga ada asrama putri, sebagian asrama putri yang masih berdiri kokoh, dan ada tempat untuk jenguk atau besuk santriwati. Selanjutnya kita lihat di sini ada kolam lagi, dan mungkin ini yang terakhir ya. Ini adalah tangga naik ke rumah guru yang lama. Sekarang ini teman-teman ya, bagi yang mau berdonasi untuk mengembalikan keadaan rumah guru yang lama ini seperti semula, pintu terbuka buat siapa saja, khususnya alumni Pondok Pesantren Khairul Ummah. Dan tidak digunakan lagi karena sudah rapuh, tapi masih tetap dirawat, masih tetap dibiarkan karena memiliki kenangan yang indah.